Di video kali ini, saya akan mencerdaskan kalian semua arti dari grade A yang sesungguhnya. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Ada sebuah fenomena ketika seorang mengupload sebuah video, pasti akan banyak yang komentar. Contohnya, ketika seseorang mengupload video ikan, dan ada komentar dari kalian, "Bang, grade A-nya kok biasa aja?" Dan ada juga yang berkomentar, "Bang, grade A-nya kok dijual murah?" Tapi ada juga yang berkomentar begini, "Wow, grade A-nya bagus sekali." Nah, pertanyaan saya, sebenarnya, grade A itu yang bagaimana? Mungkin itu juga ada di benak kalian ketika kalian melihat sebuah postingan, entah dari seller atau dari orang yang tidak kalian kenal, mereka semua menyebut grade A. Tapi kalian melihat banyak sekali perbedaan grade A si A, grade A si B, grade A si C, atau seller-seller yang lainnya. Di video kali ini, saya akan mencerdaskan kalian semua arti dari grade A yang sesungguhnya. Pertama, ketika kita bicara grade A, yang kita bicarakan adalah pasti fenotip, bukan genotip. Karena dalam seekor ikan, itu ada dua yang terkandung, yaitu genotip dan fenotip. Saya jelaskan dulu dari dasar ya. Genotip itu adalah genetik atau sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara fisik. Kalau fenotip itu adalah bentuk fisik. Jadi itulah yang kita nilai sebagai grade A, B, C, atau reject. Perlu kalian ingat, perlu kalian catat, grade A itu bicara soal fenotip, bukan genotip. Kenapa? Karena genotip tidak bisa dilihat oleh mata. Berikutnya, untuk kita bicara tentang fenotip, itu ada dua macam. Yang pertama adalah warna, yang kedua adalah form. Saya akan jelaskan dulu kalau warna, kalian tahu ya, warna itu ya warna. Sedangkan kalau form itu adalah bentuk. Dan di sini kalian banyak yang salah menyangka. Dan banyak seller yang saya lihat, ketika mereka menyebut form, tapi mereka sebut dengan perform. Padahal itu hal yang berbeda. Karena perform itu, kalau yang menurut saya benar, itu adalah pergerakan ikan. Jadi bagaimana ikan itu beraksi atau berenang. Jadi ketika kontes, perform itu punya penilaian sendiri dan form itu ada penilaian sendiri. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dari kedua tadi, warna dan form, kita akan masuk ke warna dulu. Jadi untuk warna, kita punya tiga penggolongan besar ya. Solid, bicolor, corak. Itu masuk ke warna. Pertama, untuk solid, pertanyaan kalian pasti bagaimana untuk grade A untuk ikan solid? Kita kesampingkan dulu bentuk tubuh dari ikan. Kita masuk ke warna sekarang. Saya beri contoh. Untuk AFR, seharusnya warna grade A-nya itu adalah merah solid atau merah tua, tidak ada warna lainnya. Karena kalau kalian sering melihat AFR dari beberapa seller atau dari beberapa video, itu kalau kalian lihat dengan jeli, warna merahnya itu berbeda. Ada yang warna merahnya solid atau hanya satu warna, ada juga yang keluar seperti magenta atau ungu. Nah, itulah bukan grade A. Tapi AFR itu yang grade A, merahnya harus solid, dan satu lagi, warnanya harus rata. Jadi tidak ada satu bagian tubuh yang merahnya terang, satu bagian tubuh mungkin merahnya gelap. Itu tidak bisa disebut sebagai grade A. Jadi untuk warna solid, mudah. Kalian cari warna yang hanya solid atau satu warna, dan warnanya rata. Sekarang kita masuk ke bicolor. Bicolor itu artinya dua warna. Jadi kalau ikan mengandung dua warna, ya kalian harus lihat kedua warnanya. Biasanya ada half black ya, HB itu diikuti dengan warna biru, putih, atau merah, atau kuning. Nah, kalian lihat dulu yang pertama half black-nya. Dia solid nggak hitamnya? Jadi semakin solid, dia semakin berkualitas. Yang kedua, setelah half black-nya itu ada warna misalnya biru, merah, kuning, atau putih. Itu solid nggak warnanya? Karena untuk putih sendiri itu banyak yang keluar semburat hitam. Dan yang kuning juga untuk saat ini jarang sekali ditemukan untuk HB yellow, itu yang sempurna warna kuningnya rata dan solid. Jadi masih kebanyakan dia keluar gradasi warna, jadi kuning ke putih. Tapi jangan lupa ada yang namanya HB pastel. HB pastel itu memang warnanya putih kekuningan. Jadi bukannya dia
reject atau dia bukan grade A ya, tapi HB pastel dia punya pengklasifikasian sendiri. Untuk bicolor, jadi pertama kalian lihat separuh badannya, apakah dia hitamnya solid dan benar-benar setengah ya, karena namanya bicolor. Jadi kalau dia setengahnya itu lebih ke arah kepala atau mungkin lari ke ekor, itu bukan grade A. Begitu juga ketika ekornya biru, dia lari ke tengah badan, itu juga bukan grade A. Jadi artinya setengah badannya itu hitam, ekornya berwarna yang lain. Yang terakhir adalah corak. Nah, corak ini kalau kalian mau tahu dalam kontes ya, itu yang paling sulit adalah kita memenangkan di kelas corak. Kenapa? Karena setiap ikan, jadi corak itu ada, saya jelaskan dulu, ada yang namanya grace, ada yang namanya lace, ada yang mungkin juga mosaik, ada juga cobra. Mereka semua punya corak. Kita masuk ke dalam penilaian corak, bukan kelas corak ya, tapi cara menilai sebuah corak. Corak yang bagus itu adalah rapet, dan yang kedua punya pola. Jadi kita bicara punya pola ini, contoh kita ambil grace nih. Grace itu kan coraknya titik-titik. Semakin rapat titiknya, itu berarti semakin bagus. Pola ini bagaimana ya? Berarti dia seragam. Jadi tidak ada bagian yang kosong atau bagian yang padat. Jadi kalau kita bicara grace, coraknya harus rapat dan dia harus rata. Kemudian yang agak sulit adalah lace. Lace itu adalah corak tersulit yang kalau kalian pernah breeding lace, kalian pasti tahu bahwa rejectnya banyak sekali. Terutama kalau kalian tidak bisa melihat genotipnya. Jadi kalau kalian punya dua indukan, jantan betina itu yang sama-sama bagus, tapi kenapa kok anakan lace bisa lari jauh sekali, atau mungkin keluar kobranya banyak, atau mungkin coraknya jauh dari indukannya. Nah, di corak sendiri, kita harus melihat kerapatannya. Jadi kalau lace itu, corak yang sering beredar itu sebenarnya dekat ke kobra. Jadi ketika corak lace itu agak renggang, dia akan lari ke kobra sebenarnya. Tapi kalau corak lace yang bagus, dia sangat rapat dan dia punya pola. Polanya bagaimana ya? Harus rapi coraknya. Jadi corak itu ada dua di badan, ada dua ya, satu di badan dan satu di ekor. Jadi kalau di badannya dia rapat itu artinya nggak ada satu bagian yang renggang atau mungkin ada dotnya, itu sudah reject namanya. Tapi benar-benar satu badan itu rapat dan ekor di corak di ekornya pun juga rapet. Itu untuk lace. Dan untuk dragon deh sekarang. Dragon itu kalau di kontes dia bukan masuk kelas corak, tapi kita akan bicara tentang menilai coraknya. Dragon sama harus rapet. Jadi corak di ekor dragon itu harus rapet dan simetris. Kalau dragon kita bicara coraknya harus simetris. Simetris itu bagaimana? Nanti akan saya berikan contohnya. Ada corak dragon itu yang rapet tapi tidak simetris atau mengacak. Jadi tidak beraturan, tapi ada corak dragon yang rapat dan dia punya pola. Nah, itulah nilai dari sebuah corak. Kenapa saya bilang paling susah? Karena untuk menghasilkan banyak anakan yang memiliki corak sama dan bagus, itu mustahil. Tapi kalau kalian bermain di solid tadi, kalian sudah punya indukan itu yang warnanya solid, pasti keluar akan juga warnanya solid. Begitu juga dengan bicolor, itu lebih mudah. Setelah warna, kita baru masuk ke form atau bentuk. Nah, di form sini, kita akan bicara banyak tentang ekor dulu ya, karena form itu ada dua, yang pertama adalah ekor, yang kedua adalah dorsal. Ekor nama lainnya adalah caudal, jadi ketika kalian membaca referensi dari luar negeri atau buku-buku yang mengatakan caudal, itu artinya adalah ekor bagian belakang. Kita akan bicara di ekor dulu. Ekor itu ada delta tail, ada half moon, ada sword, dan ada short tail yang macam-macam. Kita kesampingkan dulu untuk short tail ya. Kita bicara untuk 3 golongan yang paling banyak dulu. Yang pertama adalah delta tail. Saya sudah sering bicara di video sebelumnya tentang delta tail adalah bukaan ekornya, sudutnya itu harus 90 derajat. Jadi 90 derajat kayak gini ya, kurang lebih ya, 90 derajat. Jadi 90 derajat di sini tidak selesai sampai di sana. Delta yang bagus itu harus punya, jadi saya ibaratkan seperti ini, belakang itu yang rata. Jadi bukan melengkung, bukan masuk ke dalam, atau bukan juga jerawut-jerawut. Jadi belakang itu harus rata. Nah, kita bicara sudut lagi. Kalau sudutnya lebih dari 90 derajat, itu akan masuk ke big tail, bukan lagi delta tail. Kalau orang menyebut delta tail-nya itu grade A, tapi ternyata sudutnya lebih, ya sekarang kalian tahu, itu bukan grade A, tapi sudah masuk ke kategori big tail. Terus kemudian kalau deltanya ini kurang dari 90 derajat, itu juga bukan yang grade A, karena artinya tidak sesuai dengan standar kontes yang berlaku. Untuk belakangnya juga, ketika sudutnya sudah benar, tapi ternyata belakangnya agak geripis-geripis, itu juga bukan grade A. Tapi yang paling sering kita temui di AFR, itu biasanya belakangnya mengcembung. Makanya ketika kalian ketemu AFR yang rata, atau AFP juga, AFP itu susah,
untuk kalian buat rata, itu berarti grade A-nya si AFR dan AFP. Terus kemudian half moon nih. Nah, half moon ini mungkin kita semua tahu bahwa setengah lingkaran ya garis lurus, ini pangkal ekornya, dan melengkung seperti ini. Kalian semua tahu. Tapi yang ingin saya bicarakan adalah tentang kesimetrisannya. Jadi kalau kita anggap sebagai ini pangkal ekornya, terus kemudian ini adalah ekornya, ketika dia atas dan bawah itu panjangnya sama, kita sebut dia sebagai simetris. Tapi ada juga yang half moon-nya bagus nih, dia lurus pangkal ekornya, tapi ternyata dia lebih turun ke bawah, artinya si bawah lebih lebar, atasnya sempit. Nah, itu bukan grade A, karena grade A untuk half moon tidak hanya selesai di bukaan yang 180 derajat dan lengkungan yang sempurna, tapi juga harus simetris dari pangkal ekornya. Dia pas di tengah nggak? Proporsi atas dan bawah sama atau tidak? Ketika itu semua terjadi dalam seekor ikan, itulah yang disebut sebagai grade A. Kemudian untuk swordtail juga saya nggak perlu bicara banyak ya. Artinya gini, swordtail itu harus tajam. Sword itu ada yang double sword, ada yang bottom sword di bawah, ada yang top sword di atas. Jadi pedangnya itu kriterianya harus tajam. Kalau dia double sword, dia harus simetris, panjangnya sama, terus lancip, dan semakin dia membuka lebar, ini semakin berkualitas. Jadi untuk yang grade A, untuk swordtail, seharusnya dia bukaannya besar, jadi sudutnya di sini besar, ekornya, pedangnya lancip, dan semakin panjang. Jadi kalau kalian hanya menemukan ekornya panjang, lancip, tapi bukaannya nggak lebar, ya itu belum bisa disebut sebagai grade A. Sampai di sini saya rasa kalian sudah punya gambaran tentang grade A, tapi pertanyaan saya dan pertanyaan terbesar kalian, kenapa kok setiap seller yang mengatakan grade A, tapi setelah kalian paham dari video ini, kok ternyata tidak masuk dengan kriteria grade A yang sebenarnya? Saya akan jawab seperti ini. Ketika kalian jualan ikan, dan ini juga untuk mencerdaskan kalian yang baru mulai berbisnis gapi ya, ketika kalian berbisnis gapi, terus kemudian kalian tahu bahwa grade A yang sebenarnya itu bagaimana, tapi kalian ingin mengucapkan grade A, itu juga boleh. Kenapa? Saya juga melakukan. Jadi saya sering bilang di video saya, grade A yang saya sebut itu adalah grade A di farm saya. Artinya apa? Ikan terbaik di farm saya. Tapi kalau saya bicara kelas kontes, itu artinya itu adalah grade A sebenarnya yang diakui oleh standar penilaian Indonesia. Jadi ada dua macam grade A di sini yang akhirnya saya bongkar kepada kalian semua, dan semoga tidak menjadi bahan untuk bukan membohongi kalian atau menipu kalian ya, tapi bahan untuk menjual barang milik si seller supaya harganya tinggi. Jadi tips berharga yang kalian dapatkan sekarang adalah kalian sudah mengetahui grade A yang sebenarnya dan grade A versi seller. Tugas kalian adalah ciptakan grade A kalian sendiri, pilih jenis yang kalian suka, gunakan itu sebagai acuan kalian memilih ikan. Dan harapan saya tidak ada lagi komentar-komentar negatif, "Bang, grade A-nya kok jelek, Bang, grade A-nya kok dijual murah," atau kalian nggak ngerti, "Wow, grade A-nya bagus sekali." Saat ini kalian sudah menjadi lebih cerdas. Maju terus, Indonesia!